Ketika 2024 nanti beban calon itu, utamanya yang mau mencalonkan diri jadi bupati, wali kota, dan gubernur, itu lebih berat sebenarnya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai mepetnya pelaksanaan pilkada. Berarti kita bisa ukur berarti ada yang kira-kira diuntungkan dengan mepetnya ini. Inilah sebenarnya kerugian yang siapa yang rugi? Yang rugi adalah rakyat. Kenapa rakyat rugi? Karena rakyat kurang bisa mengenal bagaimana visi dan misi para calon legislatifnya. Kira-kira dengan kehadiran PJ ini apakah ada indikasi bahwa mereka akan bekerja di 2024? Di pemilihan kepala desa lah itu, para calon legislatif akan membantu para calon-calon yang akan punya kekuatan dan punya potensi untuk menang di kepala desa. Partai-partai baru harus lebih kerja ekstra untuk bisa meyakinkan para pemilih di Sulawesi Tenggara yang menurut saya masih sangat loyal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast Sultra yang dikelola oleh Harian Rakyat Sultra. Pada malam ini kita kehadiran tamu. Beliau adalah pengamat politik di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mungkin sudah tidak asing bagi kita. Beliau adalah Kakanda Dr. Najib Hussein. Selamat datang, Bang Najib. Selamat datang. Oke, siap. Nah, malam ini Abang kita akan berbincang tentang politik. Iya. Temanya berkisar tentang membaca politik Sultra menuju 2024. Nah, kalau menurut Abang, kira-kira apa yang menarik dari konsultasi ini? Iya, 2024 ini sebuah pertarungan yang menurut saya akan semakin seru karena akan terjadi sebuah pertarungan yang saling berimpitan sebenarnya antara pileg, kemudian pilgub dan pilkada. Jadi sebuah rangkaian yang begitu padat, namun kekhawatiran saya jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu tidak siap dengan sebuah rentetan hajatan pemilu yang begitu terlalu berdekatan. Apalagi saya lihat ada kecenderungan lagi mau memundurkan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di April. Yang awalnya saya lihat di Februari, lalu kemudian mau diundur lagi di April. Padahal kita tahu bersama bahwa dengan pileg itu akan menjadi hitung-hitungan setiap calon yang akan maju ke pilgub dan yang akan maju ke pilwali maupun bupati, karena suara mereka untuk bisa dicalonkan diri itu berdasarkan pada pileg di 2024. Dan kalau misalnya diundur lagi sampai April, saya khawatir bahwa akan bisa terjadi sebuah kekacauan nantinya di situ, bagaimana penyelesaian sengketa dan lainnya yang waktunya sangat singkat sekali. Tapi disitulah sebenarnya seninya perpolitikan itu sendiri. Karena dengan impitan antara pileg dan kemudian pemilihan bupati dan pemilihan gubernur dan wali kota, memaksa para calon untuk mulai sekarang sebenarnya sudah mempersiapkan diri, untuk melakukan sosialisasi kepada para pemilih. Karena ketika 2024 nanti beban calon itu, utamanya yang mau mencalonkan diri jadi bupati, wali kota, dan gubernur, itu lebih berat sebenarnya. Karena mereka harus memilih apakah harus tampil bertarung awal di pileg, lalu kemudian turun ke pemilihan kepala daerah, ataukah melepas pemilihan legislatif lalu kemudian fokus di pemilihan kepala daerah. Tapi ini semua tergantung dari bagaimana mekanisme partai. Apakah partai misalnya menginginkan mereka uji coba dulu di pileg, lalu kemudian turun di kepala daerah, atau kemudian lebih fokus ke kepala daerah. Jadi itulah yang menariknya di pemilu di 2024 nanti. Karena kita akan melihat bagaimana kekuatan calon yang betul-betul akan diuji. Dan ujian ini sangat ditentukan bagaimana kapabilitas seorang calon nantinya. Dan menurut saya semua calon-calon yang sudah mulai tampil hari ini sebenarnya mereka punya tingkat popularitas yang cukup tinggi menurut saya. Mereka bukan orang baru, sudah dikenal di masyarakat Sultra, baik mereka yang mantan kepala daerah ataupun mantan
dari wadah-wadah lain yang kemudian membutuhkan sebuah upaya untuk saling menunjukkan bagaimana kekuatan dari para calon. Dan memang waktu menurut saya, misalnya untuk pemilihan gubernur, menurut saya waktu 2 dan 3 tahun itu adalah waktu yang harus digunakan dengan baik. Tidak bisa kemudian seorang gubernur, misalnya calon gubernur mau jadi calon gubernur, kemudian melakukan sosialisasi itu menjelang di hari H. Harus memang dilakukan 3 sampai 2 tahun agar supaya image jadi pemilih itu betul-betul bisa melekat dari bagaimana figur-figur yang akan tampil nantinya. Berarti mulai tahun ini ya? Kalau saya sebenarnya idealnya memang harus mulai bagusnya start di 2022. Start di 2022 semua kekuatan seharusnya sudah mulai dimaksimalkan, apalagi kita tidak bertarung hanya pada satu wilayah tapi 17 kabupaten kota, dan dengan geografis yang cukup sulit sebenarnya di Sulawesi Tenggara, karena ada beberapa daerah pesisir dan ada beberapa daerah yang termasuk terisolasi. Gitu. Nah, tadi sempat disinggung mengenai mepetnya pelaksanaan pilkada. Berarti kita bisa ukur berarti ada yang kira-kira diuntungkan dengan mepetnya ini? Iya, salah satu keuntungan yang bisa didapatkan dari seorang calon, kita belajar dari pemilu 2019. Ada namanya efek pemilihan presiden. Jadi siapapun nanti yang punya calon di presiden, kalau belajar dari pengalaman 2019 itu berefek buat partai yang bersangkutan. Misalnya bagaimana Jokowi, efeknya bisa mempengaruhi partai yang paling kuat mengusung dia ataupun partai yang melahirkan dia. Begitu juga dengan Prabowo yang kemudian menguntungkan buat partai yang selama ini ditempati oleh Prabowo. Sehingga beberapa partai-partai lain harus lebih berkeringat untuk kemudian bisa mendapatkan dukungan di ajang hajatan yang lain, utamanya di pileg, karena ketika terjadi sebuah agenda yang sama antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, maka yang terjadi adalah pamor pemilihan legislatif itu akan tenggelam dengan pemilihan presiden. Inilah sebenarnya kerugian yang siapa yang rugi? Yang rugi adalah rakyat. Kenapa rakyat rugi? Karena rakyat kurang bisa mengenal bagaimana visi dan misi para calon legislatifnya. Padahal calon legislatif inilah yang nantinya menentukan bagaimana arah ke depan masa depan daerah mereka masing-masing. Sebagai wakil rakyat seharusnya para pemilih itu bisa mengenal dengan baik para calon legislatifnya. Tapi ini kemudian tertutupi dengan kehadiran pemilihan presiden. Karena orang lebih tertarik dengan pemilihan presiden lalu kemudian melupakan pemilihan legislatif. Ini salah satu titik kelemahan ketika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu disamakan waktu dan pelaksanaan. Padahal sebelumnya kan kita bisa lihat bagaimana kemudian pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan legislatif. Setidak-tidaknya bahwa kita bisa mengukur bagaimana keinginan dan harapan ke depan dari para calon itu sendiri, dari para pemilih. Jadi banyak waktu yang digunakan untuk menggeledah bagaimana calon-calon wakil rakyatnya. Oke, terus kita kembali mengenai rentang waktu yang cukup lama. Berarti dengan konsekuensi ini, dengan rentang waktu yang cukup lama, berarti akan melahirkan pejabat pelaksana kepala daerah, ya PJ. Nah, kira-kira dengan kehadiran PJ ini, apakah ada indikasi bahwa mereka akan bekerja di 2024? Kehadiran mereka ini? Pemilihan untuk Gubernur Sulawesi Tenggara itu kan akan berakhir di 2003. Ya. Jadi kesempatan Alimasi dan Lukman untuk kemudian bisa menempatkan beberapa PJ itu sebatas di 2022 dan awal 2023. Setelah itu kemudian akan muncul PJ di tingkat gubernur dan di tingkat kabupaten dan kota. Posisi PJ cukup strategis sebenarnya, karena dengan posisi PJ ini akan menjadi pintu masuk bagi upaya-upaya melakukan dukungan dengan salah satu pasangan calon yang ada. Tapi yang kemudian harus kita pikirkan di
2023 berakhir pemilihan gubernur dan ke 2024 itu betul-betul akan terjadi kekosongan di situ, sehingga sangat anomali menurut saya siapa yang nanti akan menjadi posisi PJ pada saat itu, karena memang di gubernur saja akan terjadi PJ, sehingga memang saya pikir dengan strategi PJ tidak terlalu bisa dijadikan tumpuan harapan yang utama. Harapan saya sebenarnya para kandidat nantinya itu betul-betul punya kekuatan pool tanpa harus mengharapkan dukungan-dukungan dari luar kekuatan yang dimiliki. Iya. Nah terus selanjutnya lagi saya melihat karena peta politik ini yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan panjangnya puasa politik bagi para aktor politik dengan ditunda pilkada ini, berarti apakah ini akan melahirkan sponsor-sponsor politik, terutama dalam artian bahwa caleg-caleg yang akan diusung oleh partai-partai itu akan disponsori oleh para kandidat atau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka menuju 2024 untuk pemilihan kepala daerah. 2014 saya sempat ikut riset yang kebetulan kegiatan yang dilakukan oleh UGM pada saat itu, melakukan penelitian bagaimana strategi yang dilakukan oleh calon legislatif untuk kemudian bisa terpilih menjadi anggota legislatif. Jadi memang ada sebuah kepentingan dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Di daerah-daerah kemarin saya lihat di daerah Jateng 3 itu saling mendukung. Misalnya sebelum dilaksanakan pemilihan legislatif, maka terlebih dulu diadakan pemilihan kepala desa. Di pemilihan kepala desa lah itu para calon legislatif akan membantu para calon-calon yang akan punya kekuatan dan punya potensi untuk menang di kepala desa. Setelah selesai hajatan kepala desa, maka kepala desa lain kemudian nanti akan mendukung pada pemilihan legislatif. Jadi seperti itulah yang besar kemungkinan akan terjadi nanti di 2024. Bagaimana para calon yang akan menduduki posisi kepala daerah, langkah awalnya adalah memberikan sumbangsi bantuan kepada orang-orang yang akan duduk nantinya di legislatif, yang kemudian ke depan mereka juga akan mendapatkan manfaat dari kontribusi yang diberikan pada pemilihan legislatif tersebut. Karena kita harus ingat bahwa mereka nanti untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah sangat ditentukan dari berapa kekuatan kursi yang dimiliki oleh para legislator itu sendiri. Berarti sudah bisa tergambar bahwa memang mulai sekarang tanpa menunggu 2024, aktor-aktor ini sudah mulai jalan. Ya, potensi-potensi. kalau saya sih sebenarnya, kalau misalnya mereka tidak bergerak mulai di 2022 ini, dan sebenarnya sudah ada yang mulai bergerak di 2021, lalu kemudian kalau di 2022 pun kemudian mereka masih pasif, maka menurut saya itu menjadi sebuah kerugian buat mereka. Karena ini membutuhkan sebuah energi yang jauh lebih banyak dan juga membutuhkan sebuah strategi yang lebih cerdas dan lebih bisa menguntungkan mereka-mereka dalam menetapkan bagaimana strategi yang harus dilakukan. Karena pada dasarnya sebenarnya para calon kepala daerah kita, misalnya calon gubernur, itu sebenarnya figur-figur yang ada sudah punya basis-basis sebenarnya. Tinggal kemudian bagaimana basis-basis suara yang ada itu kemudian bisa dijaga dengan baik, kemudian bisa dikelola dengan baik. Yang kemudian kalau mereka misalnya sudah yakin dan pasti bahwa basis suaranya itu sudah aman, maka tinggal kemudian mereka bagaimana keluar dari basis suaranya dan kemudian masuk ke basis yang agak sulit buat mereka. Dan di situ harus punya sebuah strategi khusus untuk kemudian ketika mereka meninggalkan basis suaranya lalu kemudian masuk ke basis wilayah yang lain, tidak perlu ada ketakutan bahwa basis suara mereka akan diserang oleh calon-calon yang lain.
Saya pikir dengan strategi basis yang ada itu adalah sebuah strategi yang bagus untuk diterapkan oleh para calon. Apakah mereka mampu mempertahankan dan mengamankan basisnya lalu kemudian berani untuk keluar masuk di wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat sulit untuk mereka bisa memenangkan pertarungan di wilayah tersebut. Apalagi kalau misalnya pemilihan gubernur itu selalu identik dengan persoalan pemetaan geografis. Bahwa ya sepertinya sudah sebuah harga mati bahwa seorang gubernur, misalnya calon gubernur, misalnya mewakili daratan, maka wakilnya misalnya akan mewakili kepulauan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya calon gubernurnya dari kepulauan, maka wakilnya dari daratan. Dan itu sudah terjadi berapa kali skenario itu dan ternyata itu dilakukan oleh semua calon yang ada. Misalnya di 2018 kemarin ada 3 pasangan dan 3 pasangan itu menggunakan strategi pemetaan geografis dari calon-calon yang ada. Nah, karena ini menyangkut Pilgub Sultra, kira-kira dari pandangan politik Abang, kira-kira untuk Pilgub nanti sekitar berapa calon yang akan maju? Iya, dengan melihat realitas kandidatnya sudah mulai bermunculan saat ini. Kalau belajar dari 2018, besar kemungkinan akan muncul kembali 3 pasangan calon. Iya, kalau belajar dari 2018, dan saya lihat memang dinamika yang terjadi untuk pemilihan gubernur, cukup banyak calon-calon yang mulai tampil hari ini. Dan calon-calon yang tampil pun menurut saya tidak bisa dianggap remeh. Dan saya melihat bahwa pertarungan di 2024 nanti itu jauh lebih ketat dan jauh lebih seru dibanding 2018. Mengingat bahwa di 2024 posisi mereka sebenarnya adalah posisi sebagai para calon baru ataupun pendatang, karena di 2024 tidak ada lagi yang incumbent pada saat itu, karena mereka sudah lepas semua, sehingga mereka semua adalah posisinya sebagai pemain baru. Sehingga apa yang tadi kita bahas bahwa ada keterkaitan yang erat antara pemilihan legislatif nantinya dengan pemilihan kepala daerah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Tinggal bagaimana kemudian para calon kepala daerah, khususnya calon gubernur nanti ataupun wakil gubernur, apakah mereka mau uji kekuatan di pemilihan legislatif lalu kemudian turun ke kepala daerah, atau kemudian mereka sekedar membuat sebuah strategi yang kemudian bisa menguntungkan mereka nanti untuk maju di pemilihan kepala daerah. Oke. Nah, pertanyaan yang sudah sering banyak masyarakat pertanyakan, kira-kira dari konstelasi nanti politik uang masih kuat nggak nanti di 2024? Ya, kalau melihat, saya selalu belajar dengan pilgub sebelumnya. Memang untuk pilgub yang namanya politik uang itu tidak terlalu kuat memberikan pengaruh dan tidak punya hubungan yang signifikan kemenangan seorang calon dengan kekuatan uang. Karena beda antara pemilihan gubernur dengan pemilihan di tingkat kabupaten dan kota. Kenapa itu terjadi perbedaan? Karena memang wilayahnya lebih luas. Dengan 17 kabupaten kota, saya pikir siapapun yang punya kekuatan pasti agak kerepotan kalau kemudian menjadikan kekuatan money politik itu sebagai kekuatan utama. Sehingga menurut saya bahwa semua calon gubernur hari ini seharusnya punya beberapa modal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah mereka memang harus punya kekuatan dalam jaringan. Jaringan ini yang kemudian harus mulai dikembangkan. Ada jaringan dasarnya lalu kemudian dikembangkan agar supaya jaringan-jaringan inilah yang nanti akan menjadi tim-tim di tingkat akar rumput. Karena jangan sampai kemudian tim-tim mereka tidak mengakar, yang kemudian menyebabkan banyak suara-suara yang akan hilang di basis-basis suara di akar rumput. Jadi mereka harus punya kekuatan jaringan. Kemudian yang kedua yang mereka harus miliki adalah tim yang betul-betul solid. Jadi tim mereka itu solid, tim yang kemudian
bisa mewakili semua titik-titik suara yang cukup punya potensi memberikan suara yang besar. Jadi kekuatan untuk melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari oleh para calon sebagai modal dalam hal tim yang solid, dalam hal ini tim sukses yang mereka buat. Jadi baik itu tim sukses dari partai politik maupun tim sukses dari luar partai politik. Kemudian kekuatan yang ketiga menurut saya adalah kekuatan dari calon itu sendiri. Apakah calon itu bisa dijual atau tidak? Makanya figur yang tampil seharusnya memang sudah bisa mengukur diri bahwa dia siap bertarung dan bersaing dengan para calon lain karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh para calon lain, dan kelebihan itulah yang seharusnya mulai harus ditampilkan. Dan yang terakhir ya sudah pasti persoalan kekuatan modal, kekuatan ya untuk bagaimana bisa membiayai mesin-mesin politik yang ada, karena itu pun butuh energi untuk kemudian bisa menggerakkan mereka. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa untuk pemilihan gubernur, money politik bukan sebagai penentu kemenangan. Lebih kuat sebenarnya pengaruh kekuatan jaringan, kemudian kekuatan tim sukses dan dari figur itu sendiri. Karena apapun adanya bahwa pemilihan-pemilihan yang selama ini terjadi, sebenarnya pemilih itu bukan melihat dari partai politik mana dia, tapi bagaimana figur itu sendiri. Jadi memang ketokohan seseorang, lalu kemudian bagaimana track record mereka itu menjadi pertimbangan-pertimbangan pemilih. Apapun adanya bahwa pemilih-pemilih kita di Sulawesi Tenggara masih lebih dominan adalah pemilih-pemilih yang tradisional dan pemilih-pemilih yang sosiologis. Beda dengan beberapa daerah di Jawa di mana pemilih-pemilihnya itu lebih dominan adalah pemilih-pemilih rasional yang melihat bagaimana visi dan misi seorang calon. Kalau kita lebih kuat pada pemilih-pemilih tradisional dan pemilih-pemilih sosiologis. Nah, ini menarik karena sempat disinggung tadi tentang kriteria yang mungkin bisa menarik pemilih. Nah, tetapi kan kita lihat sekarang ini calon-calon sudah mulai melakukan sosialisasi dengan berbagai aksi-aksi sosial, bagi-bagi beras, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, sementara itu dari sisi yang dijelaskan tadi itu sama sekali bukan menjadi indikator utama bahwa orang akan memberikan pilihan dengan kita sudah datang membagikan beras. Nah, apakah itu sudah langkah tepat yang mereka lakukan dengan membagi beras atau melakukan aksi-aksi sosial? Kalau saya sebenarnya yang harus dilakukan oleh para calon adalah bagaimana seorang calon itu bergerak berdasarkan pada data. Mereka harus punya data. Mereka bisa menyewa misalnya beberapa lembaga survei untuk kemudian melihat di mana kekuatan mereka dan di mana kelemahan mereka. Sehingga kalaupun mereka misalnya bergerak sekarang dengan melakukan pembagian sembako dan sebagainya, saya pikir itu sudah harus mulai dihitung sebenarnya. Apakah gerakan yang mereka lakukan itu memberikan efek positif atau ternyata dia efek negatif? Karena bisa jadi misalnya ketika semua calon melakukan pergerakan seperti itu, bisa jadi akan menjadi pembanding. Misalnya calon A melakukan pembagian sembako dengan jumlah seberat 30 kilo misalnya. Lalu kemudian calon yang lain memberikan seberat misalnya 50 kilo misalnya. Maka calon yang lebih berat itu akan memberikan penilaian yang berbeda dengan calon yang lebih rendah komposisi yang diberikan. Itulah yang saya katakan bahwa kita harus berhati-hati juga menggunakan strategi ini. Saya paham bahwa semua calon yang ada itu lebih melakukan pendekatan dengan memberikan bantuan ekonomi kepada efek dari COVID-19 ini dibanding pemasangan baleho. Karena memang dengan pemasangan baleho pengaruh signifikannya tidak terlalu besar dibanding dengan bagaimana melakukan pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan memang momentumnya hari ini seperti itu. Memang masyarakat di bawah itu sementara dalam kondisi ekonomi yang kurang baik.
Jadi memang pergerakannya harus by data ya. Iya, Harus by data. tidak bisa tidak. Mereka harus bergerak dengan data yang ada. Tidak kemudian hanya berdasarkan pada perasaan saja ataupun berdasarkan prediksi-prediksi dan permintaan dan sebagainya, tidak bisa. Mereka harus punya data yang kuat. Karena apapun adanya, kalau misalnya seorang calon tidak punya basis data yang kuat, tidak punya hitung-hitungan yang jelas untuk melihat peta kekuatan suara, maka itu akan berisiko buat mereka. Banyak mengeluarkan energi, banyak mengeluarkan sumber daya yang dimiliki, lalu kemudian efek yang didapatkan itu tidak ada artinya sama sekali. Ibaratnya itu seperti membuang garam di laut. Ya, betul, seperti membuang garam di laut. Untuk itu, saya pikir bahwa mereka harus benar-benar memaksimalkan semua tim. Sebenarnya saya seharusnya punya yang namanya divisi bank data mereka, yang kemudian selalu kalau perlu setiap minggu sebenarnya melakukan analisis tentang berapa kekuatan-kekuatan yang dimiliki dengan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan. Oh gitu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin saya ingin tanya juga tentang keberadaan survei saat ini. Ya. Nah, pandangan Abang tentang survei ini, apakah memang orderan atau memang betul-betul by riset, atau seperti apa dalam mencermati konstelasi politik yang akan dipakai dalam menuju ke pilkada saat ini? Kan beberapa waktu sudah ada rilis yang mulai dikeluarkan. Nah, apakah itu orderan atau memang by riset? Iya, keberadaan lembaga-lembaga survei hari ini itu menjadi sebuah alat ukur yang cukup diminati oleh para calon sejak Presiden Jokowi kemarin, yang banyak mempercayai lembaga-lembaga survei yang ada. Yang perlu dilakukan oleh para calon adalah sebelum misalnya menggunakan lembaga survei yang ada, maka terlebih dahulu mereka harus mengetahui seperti apa track record dari lembaga survei tersebut. Kemudian apakah lembaga survei tersebut sudah mendapatkan izin untuk kemudian bisa melakukan praktek survei. Karena apapun adanya, yang namanya lembaga survei pada titik yang sebenarnya adalah sebuah lembaga yang ilmiah yang bergerak itu berdasarkan pada kekuatan yang mereka miliki, bukan kemudian berdasarkan pada by design dan juga berdasarkan atas pesanan, by order. Bukan seperti itu. Kalau itu terjadi, maka lembaga survei tersebut akan ditinggalkan oleh para kandidat-kandidat nantinya, karena mereka mengetahui sendiri bahwa dengan menggunakan lembaga-lembaga survei yang basisnya hanya sekedar untuk mencari uang, maka pada dasarnya mereka nanti akan tidak mendapat sebuah kepercayaan lagi oleh para calon kepala daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi menurut saya semua kepala daerah siapapun juga itu harus berhati-hati untuk memilih lembaga survei apa yang kemudian mereka gunakan untuk nantinya bisa memberikan data awal terhadap kekuatan mereka, baik pada persoalan tingkat popularitasnya, akseptabilitasnya maupun elektabilitas dari calon yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait keberadaan partai baru. Nah, kita tahu nanti 2024 ini kan ada beberapa partai baru yang sudah mulai bermunculan untuk maju atau mengikuti pemilu di 2024. Nah, menurut pandangan Kakanda, kira-kira apakah partai-partai baru ini bisa kompetitif di 2024 atau bernasib sama seperti partai-partai sebelumnya yang tidak bisa, yang hanya lolos sebagai partai politik tetapi tidak bisa menjadi peserta pemilu, atau ada juga yang ikut menjadi peserta pemilu tetapi
suaranya belum mencapai ambang batas yang Kembali lagi saya katakan bahwa atmosfer politik di Sulawesi Tenggara kita, kalau bicara tentang dinamika politik, utamanya persoalan keyakinan terhadap partai politik, pemilih-pemilih kita punya pertimbangan yang sangat loyal terhadap partai-partai yang ada sebelumnya, sehingga peluang untuk punya ruang gerak bagi partai-partai baru menurut saya masih sangat sulit buat daerah kita Sulawesi Tenggara. Apalagi kalau kemudian partai-partai itu tidak punya figur-figur yang kuat yang kemudian bisa ditawarkan untuk bisa menarik simpati dan dukungan dari para pemilih. Sehingga untuk Sulawesi Tenggara menurut saya partai-partai baru masih perlu waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa memperkenalkan diri kepada para pemilih, apalagi dengan waktu 3 tahun ini sangat kurang waktu mereka untuk bisa melakukan upaya untuk memperkenalkan keberadaan mereka di para pemilih yang ada. Berarti kesimpulannya kerja keras ya? Iya, kalau saya sih partai-partai baru harus lebih kerja ekstra untuk bisa meyakinkan para pemilih di Sulawesi Tenggara yang menurut saya masih sangat loyal. Makanya kenapa komposisi partai-partai politik yang menang di Sulawesi Tenggara, khususnya di tingkat provinsi, biasanya setiap 5 tahun tidak terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Siapapun partai-partai 5 tahun yang lalu masuk 5 besar, biasanya masih seperti itu yang menjadi yang terjadi pada 5 tahun berikutnya, karena memang pemilih-pemilih kita cukup loyal dengan pilihan-pilihan partai yang ada sebelumnya, karena partai-partai lama itu masih tetap kekeh untuk mempertahankan para orang-orang kuatnya. Kalau dengan hadirnya pemilih potensial berupa pemilih milenial yang katanya semangat baru, apakah ini tidak memberikan ruang bagi partai baru untuk dilirik oleh para pemilih-pemilih milenial yang sudah berkembang sekarang? Pemilih-pemilih milenial sebenarnya itu adalah potensi kantong suara bagi partai-partai baru. Hanya persoalannya partai-partai baru yang hadir kadang tidak mampu menjual keberadaan partai mereka pada para pemilih-pemilih milenial, sehingga konten yang mereka buat dan mereka sampaikan itu kemudian tidak bisa kena ataupun tidak bisa tersampaikan pada pemilih-pemilih yang milenial. Akhirnya yang terjadi, pemilih-pemilih milenial kalau bukan pilihannya tidak memilih, maka bisa jadi adalah mengikuti apa yang menjadi irama lama yang selama ini menjadi arah pilihan-pilihan pada pemilih-pemilih yang lebih senior dalam hal ini. Oke, terima kasih Abang sudah hadir di podcast Sutra. Iya. Ini merupakan kali pertama Abang masuk di podcast Sutra dari yang dikelola oleh Harian Rakyat Sutra. Iya. Pemirsa, nanti kita kembali ke segmen selanjutnya. Terima kasih.